Halo guys, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini gue mau spesial ngomongin mengenai aplikasi M-Pajak, guys. Mungkin lu udah lupa ya, itu aplikasi yang diterbitkan oleh DJP sekitar 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Gitu. Terus terang sih, gue tidak pernah satu kali pun, guys, menggunakan aplikasi ini ya untuk keperluan apapun gitu loh. Bagaimana dengan kalian? Kalau lu pakai aplikasi ini, tolong komentar dong di bawah video ini, lu pakai aplikasi ini buat apa aja, gitu. Oke. Nah, sekarang gue akan sampaikan beberapa kritik gue kepada pengembang aplikasi ini. Nah, kemudian gue juga akan sampaikan beberapa harapan gue terhadap reformasi dari perpajakan ini gitu guys. Kritiknya sebagai berikut. Ini kritiknya nih ya. Setelah 2 bulan berlalu gitu ya, aplikasi ini masih sama aja. Oke, sekarang kita lihat aplikasinya gitu ya. Ini tuh tidak memberikan banyak manfaat apa bagi masyarakat. Ini menurut gue ya. Kalau gue lihat aplikasinya gitu ya, kita lihat nih ya. Paling bawah ini ada menu belum punya MPWP. Oke, ini kalau diklik, gua kira bakal bisa langsung bikin MPWP di aplikasi ini, gitu loh. Ternyata enggak. Kalau kita klik, ternyata enggak nih. Tuh, disuruh lariin ke website, gitu. irek.pajak.go.id/daftar. Which is ini aplikasi, ini alamat yang salah. Alamat yang benar itu harusnya nggak ada garis miringnya, diklik dia login garis miringnya. Harusnya gitu. Oke, ternyata nggak juga di sini. Ya sudah. Oke. Terus itu satu hal ya guys. Satu hal. Sekarang kita balik lagi ke aplikasinya. Oke. Ada lagi satu menu, satu tombol itu ya, belum menerima email aktivasi. Nah, ini kalau kita klik nih ya, sama aja. Dilariinnya ke website. Gitu. Jadi kelihatan guys bahwa aplikasi ini tuh receh banget gitu loh guys. Oke. Padahal bikin aplikasi itu setahu gua itu bisa ngabisin duit miliaran gitu guys. Ini pakai uang rakyat loh, pakai duitnya masyarakat gitu. Menurut gua sih ini wasting money banget gitu ya guys. Cuman ini aplikasi dibikin pada awalnya untuk bikin hype aja secara berita gitu loh. Tapi aplikasi itu sendiri belum bisa diandalkan bagi wajib pajak untuk melakukan banyak hal gitu guys. Oke, kita lanjut nih guys ke aplikasinya. Oke, nah ini yang awalnya gue komplain dari dulu ya bahwa ini tuh nggak bisa always login guys, nggak bisa always login. Oke, dia akan suruh kita masukin kode verifikasi yang mana ini sangat-sangat bahasanya itu bahasa Inggrisnya itu annoying gitu loh. Oke, gue mesti masukin kode verifikasi setiap kali gue masuk gitu. Nggak lucu dong, ini kan handphone gue nih. Aplikasinya ada di sini. Tapi setiap kali gue mau buka, gue harus verifikasi dulu. Gitu loh, pakai email. Itu kan cilaka. Kalau pakai fingerprint, gue masih bisa terima nih. Tapi kalau pakai email, jadinya susah gitu loh guys. Nah, ini sangat tidak efisien gitu loh guys. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasinya gitu ya. Aplikasinya ini masih sama seperti dulu. Oke, tidak banyak perbaruan apapun gitu. Informasinya itu tidak terlalu update, nggak terlalu dibutuhkan gitu loh guys. Oke, kalau kita lihat dia ada kasih tahu KPP terdekat. KPP terdekat nih, gue tinggal buka Google Maps, klik KPP terdekat, ya muncul semua KPP. Jadi nggak ada guna aplikasi ini, gitu guys. Jauh lebih cepat dan lebih mudah gue pakai Google Maps. Oke, dia bisa buka peta gitu, bisa buka peta posisi gua gitu. Terus KPP terdekat gitu. Tapi gua nggak bisa mengarahkan perjalanan ke situ kan sama aja bohong. Ya, sama aja bohong. Gak ada gunanya. Mending Google Maps. Ya. Nah, terus masalah peraturan. Nah, tadi masalah peraturan ya. Ini peraturan-peraturannya nih. Kalau gua klik peraturannya, ini masih sama seperti yang dulu gua suka ngomel-ngomel itu. Yang dulu gua ngomel-ngomel. Masalah peraturannya. Peraturannya bisa dibuka, tapi dia nomornya kelihatan, judulnya kelihatan, tanggalnya kelihatan, tapi nggak bisa kelihatan isi peraturannya, guys. Kan cilaka dong. Peraturannya ada, tapi nggak bisa isi. Peraturan nggak bisa dibaca, gitu. Jadi, boleh dibilang ini salah satu aplikasi paling sampah yang pernah gua pakai, gitu ya. Dan lebih menyakitkannya lagi, ini adalah aplikasi yang dibuat pemerintah pakai uang rakyat gitu loh. Sakit hati rasanya guys. Oke. Dirjen Pajak keluarin aplikasi seperti ini. Kalau gue jadi supervisor sih, gue malu ya. Gue malu gitu. Budget miliaran, hasilnya aplikasi seperti ini gitu guys.
Itu guys. Jadi kelihatan sekali bahwa aplikasi ini tuh ya dibuat ala kadarnya aja, hanya untuk membangun hype sebentar aja, tetapi tidak ada maintenance yang berarti, tidak ada development apapun. Ya udah, ini akan jadi salah satu aplikasi sampah yang beredar di Play Store ataupun App Store seperti aplikasi yang lain gitu, guys. Tuh, oke. Udah, cukup marah-marahnya. Sekarang saran gua atau harapan gua terhadap DJP gitu ya. Ini ya, tolong Bapak Ibu DJP, Ibu Sri Mulyani, Bapak Jokowo yang terhormat ya. Please, jadikanlah harapan gue ini menjadi kenyataan. Niscaya nih ya, DJP akan menjadi salah satu organisasi yang paling terpercaya dan paling dicintai masyarakat di Indonesia ini. Oke. Yang pertama, buatlah aplikasi ini ya. Ada menu untuk menelepon kering pajak tanpa pulsa. Seperti yang dilakukan oleh Halo BCA yang udah bikin aplikasi untuk menelepon customer service tanpa pulsa. Kebayang nggak sih? Aplikasi ini akan menjadi aplikasi yang sangat memudahkan masyarakat kita gitu loh. Ini adalah gebrakan reformasi perpajakan yang akan menghebohkan Indonesia, guys. Percaya dah. Nantinya bahkan semua pejabat DJP gitu ya, menteri-menteri sampai Pak Presiden pun nanti akan dipuja-puji deh oleh masyarakat kalau ada aplikasi seperti itu. Gitu. Sangat membantu sekali. Saat ini ya, kalau saya punya masalah pajak, gue hanya punya 2 solusi. Pertama, cari konsultan pajak yang nggak semua orang mampu bayar. Yang kedua adalah ketemu AR. Gitu. Yang mana malahan bisa muncul masalah baru bagi si WP ini. Gitu. Nah, WP itu butuh solusi yang cepat. Oke, sedangkan kering pajak, Twitter, Instagram, dan berbagai media komunikasi DJP itu sama sekali nggak bisa diandalkan karena nggak diangkat-angkat teleponnya gitu loh. Oke, respon time itu sangat lama gitu loh. Itu satu hal. Oke, jadi kalau bisa seperti itulah dibikin. Yang kedua, di dalam aplikasi ini, gue berharap ada tombol wajib pajak itu bisa langsung telepon atau WA ke AR-nya. Gitu. Selama ini kan kalau WP ada kendala gitu, ada pertanyaan gitu ya, yang mana dia perlu konfirmasi ke AR-nya langsung gitu. Dia harus cari dulu tuh nomor telepon KPP-nya di Google, terus dia telepon. Terus tungguin tuh, hunting itu bisa 5 menit, 10 menit, kadang-kadang nggak dijawab sama sekali. Kan jadinya orang tingkat kepercayaannya turun kepada DJP gitu, guys. Oke, nah 2 poin pertama itu mengenai customer service gitu ya, guys. Betapa pentingnya customer service ketika kita berhubungan dengan yang namanya awareness atau kepatuhan wajib pajak gitu. Kalau customer service-nya itu mudah dihubungin gitu ya, masalahnya mudah diselesaikan. Kalau masalah mudah diselesaikan dan nggak berbelit-belit gitu, orang akan lebih percaya pada Ditjen Pajak. Gitu. Oke. Nah, yang ketiga, ini yang juga sangat penting adalah pengaduan dan sistem whistleblower-nya pajak. Jadi buatlah sistem pengaduan itu semudah mungkin untuk siapapun WP-nya, guys. Dan setiap pengaduan itu harus ditindaklanjuti dengan sangat serius gitu ya. Dengan begitu ya, petugas pajak itu akan sangat hati-hati dalam bertindak dan bisa mengurangi oknum-oknum yang nakal lah gitu istilahnya. Oke. Yang keempat, mengenai konsultan pajak. Nah, udah menjadi rahasia umum bahwa konsultan pajak itu sering tidak dianggap penting atau seringkali dipersulit justru dalam melakukan tugasnya gitu ya. Gua nggak bilang semua ya. Ini hanya sebagian oknum petugas pajak saja yang mempersulit konsultan pajak gitu ya. Itu pun bukan di negara kita. Oke, itu di negara tetangga, negara Wakanda gitu ya, bukan negara Indonesia. Oke. Jadi gue cuma kasih saran buat Indonesia, buat DJP gitu ya. Seringkali AR itu tetap meminta WP harus hadir, contohnya nih ya. Padahal itu sudah menguasakan kepada konsultan pajak gitu loh. Jadi fungsi konsultan pajak itu sebagai kuasa sama seperti pengacara menurut gue gitu. Jadi DJP itu menurut gue harus justru mereferensikan dan mempromosikan para konsultan pajak ini kepada wajib pajak gitu. Supaya apa? Supaya WP itu bisa mendapatkan perspektif pajak yang lebih komprehensif. Dan tugas AR akan sangat-sangat terbantu oleh adanya konsultan pajak ini, guys. Gitu. Ya, tapi yang sering terjadi itu adalah petugas pajak itu
justru menakut-nakuti wajib pajak. Oke? Membuat berbagai perhitungan-perhitungan yang membuat bingung dan cenderung memeras wajib pajak. Oke, ini pengalaman pribadi gua gitu ya. Nggak semua gitu ya. Hal ini sangat disayangkan karena akan semakin merusak citra dari Dirjen Pajak. Oke? Padahal citra ini sudah susah-susah dibangun perlahan-lahan oleh negara gitu ya melalui berbagai reformasi perpajakan. Oke? Ya gitu aja sih guys. By the way, semua hal-hal negatif itu yang tadi ngomongin itu tidak terjadi di Indonesia ya. Itu di negeri Wakanda. Oke, bukan di Indonesia. Terus yang terakhir, kita ngomongin digitalisasi. Sekarang kan DJP itu sudah punya YouTube dan media sosial gitu ya. Gue lihat sih aktif banget tuh di Instagram kalau nggak salah bikin video-video pendek yang lucu-lucu gitu ya. Cuman alangkah baiknya setiap kali ada berita pajak gitu ya, bisa langsung diupload tuh videonya tuh yang menerangkan berita itu gitu. Nah, terus kalau ada error sistem di pajak tuh ya, kadang-kadang kan pagi-pagi tuh tiba-tiba orang teriak ada error, nggak bisa upload, nggak bisa bikin ini, nggak bisa bikin itu. Nah, kalau bisa tuh langsung segera DJP bikin video petunjuk penyelesaiannya di saat itu juga upload ke YouTube gitu. Jadi semua orang bisa ngelihat video itu gitu loh. Ada solusinya gitu loh. Oke? Dan gue harap DJP itu jangan ada error lagi deh. Gue nggak ngerti deh. Gimana sih manajemen database-nya kok bisa sampai ada error sistem berapa hari sekali ada aja errornya gitu loh. Dan sehingga orang kan jadi nggak percaya, jadi nggak trust gitu loh. Sistem nggak boleh begitu. Gitu. Oke, itu aja guys kritik gua atas aplikasi M-Pajak ini dan beberapa harapan gua. Mudah-mudahan harapan ini bisa terwujud. Gua akan menjadi orang pertama nih yang membuat video apresiasi kalau harapan-harapan itu bisa terwujud. Oke, terima kasih DJP. Thank you guys.